Surat Edaran Kemendagri terbaru dengan nomor 900.1/227-SJ tentang penganggaran gaji bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu ini dikeluarkan terbaru tanggal 16 Januari 2025 Bapak Ibu, sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu. Dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dinyatakan bahwa pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024, dan sejak undang-undang tersebut mulai berlaku, instansi pemerintah atau pemerintah daerah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Oleh karena itu, dalam rangka penataan pegawai non-ASN, pemerintah daerah harus menyelesaikan pengangkatan pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data atau database pegawai non-ASN Badan Kepegawaian Negara BKN menjadi P3K dan atau P3K paruh waktu. Apabila masih mengangkat lagi pegawai non-ASN, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, untuk batas waktu tidak boleh mengangkat lagi pegawai non-ASN adalah sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Kemudian, poin kedua, pengaturan penganggaran gaji bagi pegawai P3K paruh waktu. Nah, ini yang penting Bapak Ibu, dilaksanakan berdasarkan diktum pertama Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 Bapak Ibu. Pernyataan pertama adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu adalah pegawai aparatur sipil negara atau ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Ini adalah diktum pertama. Lalu diktum ketiga, pengadaan P3K paruh waktu untuk mengisi beberapa kebutuhan jabatan. Di antaranya adalah ini Bapak Ibu, guru tendik, tenaga kesehatan, tenaga teknis, pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional atau penata layanan operasional. Diktum ke-19. Nah, di sini dinyatakan P3K paruh waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN atau Bapak Ibu atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. Lalu diktum 20 berbunyi, sumber pendanaan untuk upah sebagaimana dimaksud pada diktum ke-19 tadi dapat berasal dari belanja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini adalah keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang P3K paruh waktu Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, seperti yang disampaikan beberapa waktu lalu pada saat penataan pegawai non-ASN, bahwa penghasilan upah P3K paruh waktu itu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku nih di suatu wilayah. Sedangkan sumber pendanaannya itu berulang kali disampaikan adalah dapat berasal dari selain dari belanja pegawai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi untuk penghasilan atau upah P3K paruh waktu bisa juga menjadi acuan bahwa upah atau gaji P3K paruh waktu adalah dapat mengacu pada UMK atau upah minimum kerja, bisa juga upah minimum provinsi atau UMP yang sudah ditetapkan pemerintah dan berlaku di tahun 2025 ini. Sehingga upah atau gaji P3K paruh waktu di setiap daerah itu tentu saja berbeda-beda.
seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti dari aspek penghasilan untuk paruh waktu itu diberikan paling sedikit ya, sesuai dengan besaran yang diterima ketika menjadi non ASN ya, atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di wilayah itu ya. Kemudian sumber pendanaannya bisa berasal dari selain belanja pegawai.